Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah haqqa hamdi wa nashkurullah haqqa syukri. Amma ba'du. Ibu-ibu hadirat peserta pelatihan pidato kelas kaum ibu yang insya Allah senantiasa Allah kuatkan iman dan Islam kita. Amin. Allah muliakan kehidupan diri dan rumah tangga kita. Amin. Dan Allah berikan petunjuk kehidupan kita untuk selamat dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-6. Subhanallah, 2 materi yang sudah kita lewatkan, kita patut bersyukur. Kalau pribadi saya bangga, karena ternyata ibu-ibu dalam waktu yang hanya relatif singkat di 5 pertemuan kemarin untuk menjadi MC, insya Allah sudah mumpuni dan sudah siap. Karena sudah kita contohkan satu praktek ternyata luar biasa, sudah mampu menyampaikan MC dengan intonasi-intonasi yang baik. Kemarin juga tampil untuk memberikan sambutan satu persatu, semuanya sudah mampu dan bisa. Ya, sudah bisa. Artinya tinggal kita menyesuaikan dalam forum atau acara apa ketika itu kita diberikan sambutan dan dalam posisi apa. Hanya tinggal menyesuaikan itunya saja. Hari ini kita mulai di 3 pertemuan terakhir untuk tampil berlatih berpidato. Nanti hari ini dadakan nih, pokoknya saya minta ibu-ibu tampil mengeluarkan konsepnya masing-masing, gitu supaya ngukur udah sejauh mana nih kemampuan berpidatonya. Ya, nanti baru mempraktekkan materi yang saya berikan hari ini, supaya 2 pertemuan besok materi itu diasah lagi, di pertemuan terakhir sudah bisa berceramah seperti ustazah beneran, gitu ya. Dan insya Allah memang jadi ustazah setelah acara ini ya, dipanggil ustazah. Baik. Kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama baca Al-Quran suratul Fatihah. Yang mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun hujan turun dengan lebatnya tidak menyurutkan langkah kaki dan hati kita untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan membawa berkah dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Hari ini sudah hadir 8 peserta, 1 sudah izin, 3 orang yang dalam perjalanan karena memang hujan baru berhenti. Yang mudah-mudahan yang sedang dalam keadaan sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Yang sedang dalam perjalanan menuju tempat ini Allah mudahkan langkahnya untuk bisa hadir bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan masuki materi tentang teknik membuka dan menutup pidato dengan baik dan memukau. Ya. Jadi bagaimana nih teknik kita dalam membuka ya opening kita atau menutup closingnya nih. Kalau di tengah-tengah materi ya sesuai apa yang mau kita sajikan, tapi pembuka dan penutup ini harus kita kemas sedemikian rupa supaya orang yang mendengarkan, memperhatikan, memahami, dan kewibawaan kita di mata mereka pun akan didengarkan kata kita dengan baik. Ya, sehingga terjadi ruang taklim yang kondusif, jamaah fokus, kita ngomong enak, bebas dan leluasa. Coba bayangkan kalau kita lagi ngomong, yang kalau berisik pada ngobrol kan panik, bingung gimana berhentinya nih, pada yang ngomong sendiri gitu kan. Artinya dia ngambek, udah ada ibu yang ngomong sendiri, soalnya pada ngomong, udah ada dah. Jadi tidak seperti itu. Kalau kita udah tahu tekniknya, insya Allah kita akan satu saat nanti memberikan tausiah, kita bisa menciptakan kondisi jemaah yang kondusif sehingga kegiatan pengajian itu bisa berjalan. Baik, kita lihat catatan yang saya sudah kopikan, pembukaan dan penutupan. Ini di pembukaan saja ada 6 poin yang harus kita perhatikan. Ya, pembukaan.
Yang namanya pembukaan adalah 1 salam, 2 mungkin ada selingan untuk memancing fokus jemaah, 3 ada mukadimah, 4 ada penghormatan, 5 ada puji syukur, ke-6 ada selawat Nabi. Ya, bagaimana kita mengemas 6 materi pembukaan ini supaya menarik. 1 salam. Ya, awal kita akan memberikan ceramah, salam pasti. Bagaimana salam yang menarik? 1, kita menyampaikan salamnya dengan semangat. Ya, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang udah, ya lemes banget, layo banget Ustazah. Ya, nggak menarik. Jadi usahakan ketika kita tampil berwibawa, kita ingin menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada jemaah, apalagi jemaahnya dalam jumlah yang banyak, salam kita harus semangat. Tunjukkan kita semangat untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita salam dengan semangat, suara yang cukup lantang, jemaah pasti akan memberikan jawaban secara kompak. Apalagi walaupun sudah kompak, kita mainin dikit deh salam kedua. Ya seperti di Dacil kemarin tampil kan, bilang Bu Kadir membeli minyak, kan cakep, pada fokus lagi, dipakai buat goreng opak, cakep. Yang hadir sangat banyak, tapi sayang jawab salamnya kagak kompak, jadi memancing perhatian. Ya, kita juga boleh pakai itu atau pakai pantun di mana, supaya salam yang kedua mereka lebih fokus lagi, lebih semangat lagi, lebih kompak lagi. Berarti kita sudah bisa mengkondisikan jemaah untuk fokus memperhatikan kita dari permainan salam kita yang semangat. Satu. Kedua, muka senyum, ramah dan bersahabat. Kita kan kalau hadir di sebuah acara, katakan ibu diundang kemari untuk memberikan ceramah, kita kan tamu nih, yang hadir tuan rumah. Sebagai tamu kita harus ramah dong kepada mereka. Ketika kita mengucapkan salam, kita penuh senyuman, wajah kita senyum, ya, kemudian penuh keramahan, bersahabat. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita melihat ke atas, ya, karena grogi, karena kamu ngeliat ibu-ibu yang ngeliatin kita ke atas atau ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang akan bilang, lu salam sama siapa? Gitu nanti, ya. Kita salamkan kepada mereka jemaah, samping senyum, wajah kita wajah yang ceria, kemudian berikan, ya, berikan pandangan mata kita kepada jemaah yang hadir, ya, kepada jemaah. Jadi, kedua, pasang muka yang senyum, yang ramah dan bersahabat, ya. Yang ketiga, mata kita memandang jemaah. Silakan Ustaz Maria. Ya, pandangan mata kita harus ke jamaah. Kalau perlu kita pandang ke ketiga penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepaskan ketiga tempat, yang di sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah kanan. Jadi mereka merasa, oh ya, salam itu dilontarkan kepada kami. Ya, jadi salam pembuka, ya, ini juga memegang peranan penting untuk bagaimana kita bisa mengkondisikan jemaah kita untuk fokus memperhatikan kita. Satu, ya, dari pembukaan adalah dari salam. Kedua, boleh ada selingan. Selingan ini kan untuk menghidupkan suasana dulu. Ada, kalau Ustaz kan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dibaca selawat, boleh. Supaya kalau kita baca, Ustaz baca selawat, kan semuanya pada ngikutin tuh. Coba kemarin kita lihat di As-Sa'adul Abadiyah, bentar-bentar diselingin selawat, bentar-bentar diselingin selawat. Supaya apa? Menjadikan jamaah yang mungkin tadi lagi ngobrol, tadi lagi nggak fokus, tadi lagi mainin HP, langsung ikut selawat, kompak lagi, semangat lagi. Di depan juga kita boleh, ya,
selingan kita untuk memancing jemaah untuk fokus mendengarkan ceramah kita, boleh kita selingin selawat, ya, boleh kita berpantun, boleh kita berhumor, ya, humor tentang kejadian yang lucu, kita humor dulu, bikin orang ketawa, udah cair tuh suasana kita enak, ya, atau berpantun. Kalau saya kan waktu itu pantunnya setelah salam, mungkin saya berpantun, di antaranya, ya, ketika di jamaah kaum ibu jalan-jalan ke Pulau Seribu, beli gabus mati terlentang. Saya senang ibu-ibu seragamnya bagus-bagus, tapi sayangnya boleh ngutang. Ya, kan gitu kan ya. Iya boleh ya. Jadi ketika depan berpantun dulu nggak apa-apa ya, supaya apa? Memancing jemaah untuk pulang cakep. Kalau cakepnya cuma pelan, pancing lagi ya. Cuma masa berpantun tadi ke Pulau Seribu membeli gabus, nggak ada yang bilang. Ini nggak ada yang bilang cakep, emang saya jelek-jelek amat namanya. Kan urusan bukan ke aja ya, karena nggak ada yang cakep, jadi mancing supaya ger ya. Jadi selingannya boleh itu berupa humor, boleh itu berupa selawat, boleh itu berupa pantun, ya, boleh juga cerita, nggak apa-apa, asal jangan panjang-panjang. Cerita yang di awal ketika yang jemaah ini masih pada setelah salam belum fokus, cerita dulu dikit yang buat orang penasaran, itu menarik perhatian, ya, boleh. Baru setelah salam kita masukkan selingan tadi dengan pantun, atau antara salam satu pantun salam kedua untuk membangun salam itu supaya kompak, boleh. Baru kita baca muqaddimah, pembukaan, hamdalah. Bagaimana baca hamdalah? Satu harus fasih, jelas kita baca tuh hamdalah, kita usahakan sebaik mungkin, ya, sejelas mungkin, setegas mungkin, ya. Contoh, ya, yang tadi saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, nahmadullaha haqqa hamdi wa nashkurullaha haqqa syukri wa na'udzubillah, dan seterusnya, jelas dan tegas, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin. Memancing, kita gentak supaya mereka baca selawat. Enggak menyambut selawat, boleh selingin lagi. Orang yang paling pelit bukan orang yang punya duit nggak mau sedekah, tapi orang yang pelit. Nabi katanya orang yang disebut nama Nabi kagak mau baca selawat. Ini orang pelit semua nih ya. Jadi kita bacain. Jadi kan wah dia nggak mau dong. Nanti bilang pelit. Ketika kita ulang lagi, Sayyidina Muhammadin, pasti ya itu. Terus kita bermain di pembukaan itu, boleh terus kita ngayun dulu namanya deh. Jangan langsung buru-buru ke materi, ayun aja dulu ya. Nah, dari mukadimah fasih, kita menghayati, nyambung, arti nyambung, hamdalah yang kita baca sesuai dengan topik materi kegiatan acara. Asra Mi'raj, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hamdalah Isra Mi'raj. Ramadan nanti nih, ya, kita diundang, cari yang berkaitan dengan Ramadan, ya, ada baca apa tersebut, baca Ramadannya, ya. Maulid, alhamdulillah maulid, ya. Kita belum punya hamdalah khusus, ambil hamdalah umum, gitu ya. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, yang dimana aja masuk, gitu.
yang nggak bagusnya lagi maulid, alhamdulillahillazi asra bi abdihi. Orang bilang, "Woi, bukan Isra Mi'raj, ini maulid." Jadi kalau kita punya spesifikasi sesuai acaranya boleh itu Anda. Kalau enggak yang umum saja, yang penting fase kita ucapkan penghayatan dengan baik kita ucapkannya. Yaitu mukadimah. Poin keempat dalam pembukaan adalah penghormatan. Ya, penghormatan. Bagaimana untuk kita memberikan penghormatan? Sebelumnya tentunya kalau kita ingin menyampaikan ceramah di depan, ya kita punya catatan kecil dulu. Koordinasi sama panitia atau minta sama panitia, mohon dong ditulisin nama-nama yang perlu kita hormati. Tulis. Ya, nah, jadi dalam hal penghormatan, ya penyebutannya benar, menyebut nama, gelar, dan jabatannya. Ya, jadi nama orang itu jangan sampai salah kita sebutin. Penyebutan gelar dan jabatannya lebih kita sebutin sebagai sebuah penghormatan. Ya, sangat kurang elok kalau ada seorang pejabat dia punya titel tinggi, apari dokter, yang kita sebutin cuma nama doang. Yang saya hormati Bapak Effendi Jakarsi, kita sebut nama doang. Jabatan sama titelnya kan disebutin. Walaupun mungkin dia nggak ada ketersinggungan, ya, karena dia bukan orang yang perlu dihormati, tapi secara umum kita sudah dianggap kurang etis, tidak beretika dalam berbicara. Kok nggak ada rasa hormatnya sama orang-orang kita hormati yang mereka itu pejabat, yang itu ulama, mereka itu kiai atau tokoh masyarakat. Maka ketika kita pengen ceramah, catat dulu tuh nama-nama yang mau kita hormati dengan benar, kita ingetin urutannya dari mana dulu, nah baru kita sebutkan dengan penyebutan yang benar nama dan gelarnya. Kemudian berurutan. Dia daftarnya dari kalau ulama sama umaro, ulama dulu kita sebutin, baru umaro, baru tokoh-tokoh masyarakat setempat dan sebagainya. Ada RW, ada RT dan sebagainya, nggak apa-apa, sebutin. Semakin banyak kita sebutin, mereka akan semakin merasa diorangkan. Ya, ada ketua RT 08 nih, paling terhormat juga Bapak Ketua RT beserta jajarannya. RT punya jajaran, gitu ya, kan hebat. Tapi dia merasa tersanjung disebutin ya di depan umum. Oke, ya. Nah, kemudian menyapa dengan ramah. Ya, setelah kita hormati, ya, selamat pagi Bapak, mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Nggak apa-apa kalau orang-orang tokoh-tokoh tertentu setelah kita pada yang terhormat kita sebut nama sebagainya, kita tengok wajahnya. Kita sekarang selamat pagi Pak, Bapak mudah-mudahan sehat. Gitu. Nanya dengan ibu Pak, gitu. Nah, boleh kita dialog. Artinya untuk keramah-tamahan. Oke. Kemudian baru puji syukur. Puji syukur ada ajakan. Kan di situ kalimat marilah kita panjatkan puji syukur, mengajak. Ya, nah, kita panjatkan tapi kita mengajak. Bersajak. Arti bersajak. Kalimat puji syukur itu memiliki kaidah penulisan sajak supaya enak dengar. Contoh begini, Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji setara syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang nikmatnya tak terukur namun senantiasa bertabur, yang semuanya itu menjadikan hidup kita subur dan makmur. Mur gitu, ya kan? Jadi cari seperti itu, ya. Atau marilah kita panjatkan puja dan puji secara syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat hadir. Yang mudah-mudahan kehadiran kita menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rezeki kita rezeki yang berkah dan berlimpah. Anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, biar kita bisa berangkat pergi haji ke Mekah dan Madinah, dan pulangnya kita bisa kebeli tanah, bisa kebeli mobil mewah. Udah semuanya. Iya, ini bernuansa saja.
semuanya ya, di buntutnya. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk menikah. Bapak-bapak sama ibu-ibu ikut amin. Lah, ini khusus buat jomblo gitu ya. Ikut amin kongkong apa. Jadi itu mancing ya, ketika mereka enak-enakan terus ikut amin. Nah, berarti kan mereka ikut tapi nggak fokus doanya, jadi bahan buat kelakar kita. Boleh jadi yang bersaja, cari. Makanya kita konsepin dulu tuh puji syukur. Kita punya nih kalimat puji syukur yang kalimatnya enak didengar ya, bernilaikan seni saja, boleh ya. Doa yang mudah-mudahan kehadiran kita dan seterusnya tadi. Salat dan salam juga begitu, mengajak marilah kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam gitu ya. Jadi enak dengar. Jadi yang bersajak dan juga doa. Mudah-mudahan kita yang hadir tercatat dan dicatat oleh Allah sebagai umatnya yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan kelak akan mendapatkan syafaatul ujma'nya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi pembukaan aja kita banyak bisa main ini ya, jangan singkat, jangan cepat-cepat, karena kita ingin membawa jemaah nih supaya fokus nanti kepada materi. Mainin dulu, mau salam 2 kali, mau 3 kali boleh. Salam 3 kali gimana tuh? Tadi setelah salam jawabannya nggak jelas, kita masukin pantun. Salam kedua udah kompak, tambahin innallaha yuhibbu innallaha yuhibbul fitra. Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil-ganjil. Supaya kita disukai Allah, salamnya yang ketiga ya, biar ganjil, salam lagi boleh. Jadi kita bagaimana bisa bermain kalimat di pembukaan ini supaya jemaah itu enak. Nah, nanti ceramah yang kedua udah boleh masukin tuh ya, cari pantun-pantun, ibu berlenggak-lenggok kayak dacil tuh. Jangan mau kalah sama para dacil gitu ya. Nah, kalimat ceramahnya udah sedikit mulai tegas. Oke, kalau penutupan itu biasa ada kesimpulan ya, boleh menyampaikan inti dari yang kita sampaikan. Kedua, penghargaan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang begitu serius memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kita bisa amalkan agar kita selamat hidup dunia dan akhirat. Setelah kesimpulan, doa dan ajakan, baru salam penutup yang jelas. Sebelum salam, pantun boleh datuk, pantun lagi cari gitu ya. Nah, seperti kemarin kan di Dacil ada yang berpantun, sungguh indah kota Jakarta, di sini ada istana presiden. Kalau ada salah saya dalam bertutur kata, tolong ya Bu, maafkan 100%. Nah, ya itu namanya penutup dengan pantun yang memukau, supaya closing opening kita memancing jemaah untuk fokus, konsentrasi mengikuti ceramah kita dari awal sampai akhir ya. Materi, isi apa yang mau kita sampaikan, silahkan. Di tengah-tengah boleh tuh, kalau kita punya waktu panjang, setengah jam ceramah atau 1 jam ceramah, baru kita nanti ngolah jemaah di tengah-tengah. Mau diajak selawat ke, mau diajak pantun lagi kok, mau sambil cerita ke, supaya jangan sampai ada suara jemaah itu ngobrol, riuh dan sebagainya, kita mainkan di situ. Nggak boleh kalau penceramah lagi ceramah sono berisik, marah-marah. Bu, ini yang ngomong saya apa ibu sih? Yang ngomong ibu ngomong. Percuma saya ngomong. Jauh-jauh saya datang kemari disuruh ngomong, saya ngomong ibu ngomong. Sekarang ibu jangan ngomong dah. Saya pulang, nggak boleh ngambek gitu. Di situ malah menjatuhi wibawa dia sebagai penceramah yang tidak bisa menguasai jamaahnya. Ya,
Seharusnya dia punya berpikir, gimana nih jemaah pada ngobrol, pada berisik, selawat, masuk selawat, gitu ya. Oke, jadi ini closing ya, opening dan closing dari kita berpidato. Yang minggu depan nyari dia mulai mencari sisipan pantun kayak di awal, pantun di akhir, salam kita permainkan sekali atau 2 kali, kemudian puji syukurnya cari kalimat-kalimat yang bernilai seni saja ya, cari pokoknya ngarang browsing di internet boleh ya, atau ajarin sama anak ya, nggak apa-apa, atau dengerin ceramah. Wah, ceramah siapa nih yang biasanya kalau kalimatnya ada kalimat puitis, Zainuddin MZ, kenapa tidak buka kalimat Zainuddin MZ? Oh, ada lagi Ustadz Pantun. Ada kan ya? Ustadz Pantun. Iya, coba buka Ustadz Pantun. Gimana nih mainin pantun di depan dan di belakang ya. Jadi minggu depan sudah mulai dipadukan. Materinya yang sekarang Ibu mau spontanitas sampaikan boleh ya. Pengembangannya dikemas dengan opening dan closing yang sudah lebih menarik. Tapi yang jelas ketika berceramah Ibu memposisikan diri, saya lagi ceramah nih. Gitu, walaupun sekarang lagi latihan serius, ayo openingnya yang bagus, yang mantap, yang sebagainya. Ya, baik ibu-ibu, hari ini kita akan praktek satu persatu ya, menyampaikan pidato tanpa naskah. Silakan saja, nggak usah takut salah menyebutkan nama. Kalau takut namanya salah, sebutkannya 1 atau 2 orang yang ibu kenal, gitu ya. Atau secara umum saja jemaah boleh, ya. Hamdalahnya yang mantap, puji syukur cari kalimat ibu yang kelihatan enak didengar, salawat dan salam juga, termasuk closingnya nanti tutuplah dengan penutup yang apakah dengan pantun, apa dengan ucapan terima kasih, apakah dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya. Yang penting gentakan-gentakan itu ada ritmenya ya, ada permainan bahasa, retorikanya ya. Oke, baik ibu-ibu hadirat, silakan kita mulai dari mana nih ya? Majunya satu-satu. Oh, dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 10 menit 1 jam. Ya, berarti nanti jam 12 kurang 15 menit bisa pas selesai, semuanya bisa tampil 10 peserta. Oke, silakan. Ya. Pegang. Tidak boleh jauh dari mulut mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Junaidi SPDI MMMPD MIKOM. Yang kami hormati Ketua IMTA Tanjung Duren Ibu Haja Kurniawati. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim dari Tanjung Duren Selatan sampai Tanjung Duren Utara. Dan yang kami hormati para hadirin undangan yang selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmatnya kepada kita, yang selalu memberikan nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya akan mencoba
mendiskusikan tentang 3 karakter kebaikan yang harus kita pertahankan yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah apabila kita melakukan kesalahan, maka kita jangan malu-malu untuk meminta maaf. Karena fungsi minta maaf itu ada 2. Yang pertama, untuk menurunkan ego kita. Karena kadang-kadang kita nih sebagai manusia kita ego, padahal udah tahu kita salah, tapi karena kita mementingkan ego kita, saya merasa, umpamanya contoh nih ibu-ibu ya, saya melakukan kesalahan dengan orang yang lebih muda gitu umpamanya, ya bukan melakukan kesalahan, misalnya gini, kita bersalah paham. Kadang-kadang kita namanya bergaul dimanapun, kadang terjadi kesalahpahaman dalam hal bicara atau perilaku gitu. Nah, mungkin sampai kita menyinggung perasaan orang lain karena dengan ucapan kita mungkin yang bikin orang tuh tersinggung. Nah, kita buru-buru menyadarinya nih ibu-ibu gitu, atas kesalahan yang kita perbuat. Karena kesalahan itu adalah bisa menurunkan ego kita. Jangan kita merasa, saya lebih tua, saya tidak mau minta maaf dulu. Harusnya yang muda yang minta maaf. Nah, itulah dalam kehidupan kita. Apabila kita berbuat kesalahan, mintalah maaf. Maupun kita merasa lebih tua ataupun kita merasa lebih muda. Jadi itu untuk menurunkan ego kita. Dan yang kedua, kita apabila ada orang yang melakukan kesalahan, kita maafkan. Seumpamanya orang itu menyinggung kita, menyindir kita, jangan kita balas dengan sindiran-sindiran juga. Jangan kita balas juga dengan rasa marah kita, tapi kita doakan, ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang itu. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini, kita harus, apabila kita berbuat kesalahan, kita jangan malu untuk minta maaf. Dan yang kedua, apabila orang lain berbuat salah sama kita, kita maafkan, kita lupakan. Allah berfirman, surat Al-Isra ayat 7, in ansantum wa in asatum falaha. Berbuatlah kebaikan kamu karena untuk diri kamu sendiri, dan jika kamu melakukan kejahatan, itu kejahatannya untuk diri kamu sendiri. Dan yang ketiga adalah kita berbaik sangka. Jangan kita pernah berburuk sangka terhadap siapapun. Kenapa? Karena apa? Kalau kita berburuk sangka terhadap orang, hati kita ini tidak akan merasa tenang ibu-ibu dalam kehidupan kita. Hati kita galau. Karena apa? Kita selalu berburuk sangka terhadap orang. Contoh, seumpamanya, dia janda, pulang malam, pasti dia habis dari mana. Padahal belum tentu ibu-ibu, ya kan? Jangan kita merasa diri kita ini beriman, jangan kita merasa orang yang paling suci, gitu. Padahal belum tentu. Mungkin apakah dia sekolah lagi atau dia mencari nafkah buat anaknya, gitu. Karena terkadang begini, memang saya kan tadi hanya memberi contoh ya, yang saya jadi contoh kan gak masalah janda gitu ya. Karena memang wanita terhormat, terhormat-hormatnya wanita sebagai janda, lebih terhormat wanita bersuami, gitu. Nah, jadi jangan kita pernah berburuk sangka, itu orang nggak pernah pergi ke majelis taklim, gitu. Karena kita lihat dia nggak pernah majelis taklim, cuman ini, belum tentu, ibu-ibu. Karena apa? Kita nggak tahu keimanan seseorang, yang tahu itu hanya Allah, gitu.
Orang hanya bisa melihat kulit dari luarnya saja, tapi tidak tahu dalamnya seperti apa. Nah, jadi jangan kita pernah berburuk sangka terhadap siapapun. Kita berbaik sangkalah terhadap sesama manusia, karena itu akan membawa ketenangan buat diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita hanya memikirkan aib aja orang lain, tapi dia tidak memikirkan aib diri dia sendiri, insya Allah itu nanti akan membawa keburukan buat dia diri sendiri gitu. Jadi kalau semua ini ibu kita membuat aib gitu. Kita kalau membenci orang, kita membenci orang nih, otomatis kita akan menjauhi orang itu. Tapi kalau kita memikirkan aib kita sendiri, kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Kita mengakui kesalahan kita, kita buka aib kita sama Allah. Kalau kita membuka aib sama Allah, kita jangan malu-malu. Kita utarakan semuanya kepada Allah. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, mohon ampuni aku ya Allah. Tadi pagi aku kekurangan duit 2.000 rupiah. Jadi aku ngambil di dompet suami. Nah, itu kan aib kita, ya kan? Kita menceritakan kepada Allah, kita curhat sama Allah, itu tidak apa-apa, gitu. Nah, tapi kalau kita aib sama manusia, semuanya kita berbuat salah pada manusia, kita minta maaf nih ibu, gitu. Tapi jangan kita ceritakan aib kita, supaya gini, tadi lu nggak tahu ya kan, gue rumah lu, gue nyolong ini nih, sopanya kue lu kan nggak tahu, gitu. Nah, jadi ini maafin saya ya, gitu. Tapi jangan ceritakan aib kita terhadap orang lain, tapi ceritakanlah aib kita kepada Allah. Gitu. Itulah ibu-ibu tentang masalah kebaikan yang bisa kita sampaikan, yang kita harus pertahankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Semoga bermanfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Jadilah kita orang yang selalu berbaik sangka terhadap siapapun. Jangan menilai orang itu dari kulitnya saja, ya kan? Karena kita tidak tahu keimanan seseorang itu. Jangan kita merasa tinggi hati, wah kita ini orang beriman, kita sering masuk majelis taklim, belum tentu dia masuk surga, ya kan? Karena apa? Dia ada kesalahan atau dosa-dosa yang dia lakukan yang tanpa dia sadari, karena dia sombong gini, wah saya pergi ke majelis taklim karena saya mau dilihat orang. Itu Allah benci dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau kita pergi ke majelis lain, kita selalu niatkan, sengaja aku niat pergi ke majelis taklim lillahi ta'ala, orang mau pandang apa terserah gitu. Jangan kita dapat pandangan dari orang, tapi kita minta rahmat dari Allah, biar kita pergi soal itu, pergi kemanapun selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ibu-ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang bisa saya sampaikan hari ini, masalah tentang 3 karakter kebaikan. Dan saya pun juga punya moto, berbuatlah baik walaupun rasanya itu adalah sia-sia. Berbuat, memberi walaupun tidak ada yang tahu. Berbuat jujur walaupun kita sering dicurangi. Berbuat jujur walaupun kita suka dibohongin. Berbuatlah kita kuat walaupun kita diremehkan. Itulah moto dari saya ibu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Yang baik silakan diambil, yang jelek jangan dipakai. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Ya ibu, maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih polos, nanti besok tuh opening dan closingnya. Tadi closing moto bagus, penyampaiannya kata ya. Nah, jadi kalau motonya dia udah hafal,
satu kalimat orang akan terharu gitu ngeliat moto itu, bagus, bisa tepuk tangan timbul. Tapi karena pembacaan motonya masih tersendat-sendat, jadi agak tidaknya terlalu lama. Jadi kalau baca moto pantun moto itu tak orang akan oke ya. Besok pokoknya yang tadi materi disampaikan udah mulai ditambah tuh, opening dan closingnya harus lebih hidup lagi karena belum komunikatif, tandanya tadi jemaahnya mesti dengerin aja gitu ya, tanya aja ya apakah nanya bener bu panggil aja gitu ya, dipanggil bu gitu, panggil biar komunikatif. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Haja Triwarti ya. Baik, yang kedua tausiah akan disampaikan oleh Bu Ustazah Haja Lis Nurheni. Ya, silakan Bu Haja. Waktunya minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Junaidi, SPDI, MM, MPD, dan MIKOM, dan juga yang kami hormati teman-teman yang hadir semuanya di masjid yang mulia ini. Tak lupa juga guru-guru yang hadir di tengah-tengah ini. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya yang istiqomah hingga yaumil kiamah nanti. Untuk hari ini penceramah kita belum hadir ya Bu ya. Untuk itu saya akan memberikan pencerahan sedikit buat ibu-ibu karena hari ini kita akan memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu ibu-ibu yang wajib kita jalankan adalah sholat 5 waktu, yang mana di dalam perjalanan baginda Rasul yang kita bayangkan tidak masuk di akal kita ya Bu ya. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, mungkin kita tidak percaya. Dalam waktu sehari semalam sampai ke langit yang ke-7 untuk menyambut perintah Allah untuk sholat 5 waktu. Dan sholat itu juga kita insya Allah sudah kerjakan ya ibu-ibu ya. Walaupun yang wajibnya dan sunnahnya, walaupun sedikit-sedikitnya, yang terutama ya ibu-ibu ya, yang harus kita perhatikan berdirinya kita, berdiri tegak, dan niat di mulut dan di dalam hati harus bersamaan kita memulainya. Dan juga untuk sholat itu Al-Fatihahnya kita harus juga menjalankan dengan sebaik-baiknya. Walaupun misalnya Al-Fatihah itu kita selesai dan membaca ayat. Kalau imamnya kita sholat berimam-imam, kalau imamnya terburu-buru, kita juga tidak harus menyelesaikan ayat itu dan kita mengikuti imam. Dan untuk itu dan juga setelah selesai sholat kita juga akan membacakan yang
yang wajib itu zikir itu Ibu ya, zikir pendek ya Bu ya, zikir pendek yang diselingi dengan setelah itu Al-Fatihah untuk Nabi, malaikat, dan juga malaikat al-muqarrabin, dan juga untuk orang tua kita. Baru kita baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 33, dan diakhiri dengan Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, mencukupkan 100 kali. Dan ibu-ibu, untuk kita supaya sholatnya yang kurang atau yang apa, kita bayar dengan sunnah-sunnahnya ibu-ibu ya. Kalau bisa kita mengerjakan sunnah qobliyah subuh yang rahmatnya untuk seisi dunia untuk kita ibu-ibu ya. Memang itu sangat berat, tapi walaupun kita kesiangan, jangan lupa mengerjakan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Dan juga kalau kita di masjid bisa dibarengkan dengan sholat sunnah qobliyah subuh dan tahiyatul masjid. Kalau kita di rumah, kita bisa menggandengkannya dengan sunnah subuh dan dengan sholat sunnah wudhu, boleh dibarengkan. Dan untuk itu, dan juga sholat sunnah-sunnah rawatib lainnya, insya Allah itulah yang akan menutup kekurangan-kekurangan sholat kita nanti. Semoga kita istiqomah menjalankan sholat ini dengan sebaik-baiknya, walaupun kita lagi berhalangan atau apa, kita tetap menjalankan dengan baik. Maksudnya berhalangannya gini ibu-ibu ya, oh kita ada tamu, sedangkan kita belum sholat. Jadi kalau tamunya lama kita bisa minta permisi, tetapi kalau tamunya sebentar kita tunggulah. Dan juga seperti saya yang lagi berdagang, orang belanja terus kata saya kapan sholatnya nih. Nah, terus udah gitu belum habis juga orang yang belanja itu, ya udah saya taruh aja lagi, waktu kosong saya taruh itu bangku ataupun karung-karung yang nggak berat saya taruh, terus saya sholat ke dalam, saya tinggalkan aja. Yang penting kita jangan sampai meninggalkan sholat. Dan insya Allah sholat kita di awal waktu adalah sangat bagus. 15 menit pertama itu yang sangat diijabah doa-doa kita. Bukan arti kata sholat kita di lain-lain waktu itu tidak diterima. Misalnya udah 20 menit kita baru sholat, tidak apa-apa. Yang penting kita mengerjakannya dengan istiqomah dan khusyuk. Nah, itulah ibu-ibu pencerahan dari saya, sedikit saja ibu-ibu ya. Semoga ada manfaatnya bagi ibu-ibu dan teman-teman semua. Akhir kata, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pengajian keluarga, kumpul lagi arisan, suruh ngasih tausiah, udah pas bener. Jadi bisa ngasih ceramah, tausiah depan keluarga, kan enak, lancar. Ya, baik. Itu tadi dari Ibu Ustazah Hajah Lis Nurheni. Selanjutnya Ibu Wiwin Kusnawati. Kusnawati. Ibu Ustazah Hajah Wiwin Kusnawati. Silakan. Bisnis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng jawabannya. Makan siang, makan malam. Terus ikan asin. Kan saya mengucapkan salam sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Nabihi nisra'i ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak DKM Masjid Baitur Rahmah Ustaz Freddy Sinaro, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Baitur Rahmah Ibu Ajalis Nur, yang terhormat Ketua ITA kita Haja Kurniawati, dan seluruh jamaah sekalian pengajian rutin kita yang telah hadir pada hari ini. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana masih sampai hari ini, detik ini, kita masih diberikannya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabat tercinta, serta pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua akan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Para hadirin hadirat sekalian, berhubung Ustadz rezekinya belum hadir, ya saya hanya akan menggantikan ya sedikit saja ya Bu ya, tentang itu aja, mengulangi pelajaran di bulan kemarin, yang mana Ustadz Rizky membahas pembahasan masalah keutamaan surat Al-Fatihah. Intinya surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Dia sebagai obat dari segala doa. Dan kita juga kalau sholat, syarat sahnya sholat itu adalah kita membaca surat Al-Fatihah. Yang lain sunnah ya ibu-ibu ya. Dari itu sedini mungkin, insya Allah supaya yang sholat kita, doa kita diterima, kita harus bisa mengartikannya, memahaminya, isi bacaan arti dari surat Al-Fatihah itu. Boleh nggak saya jelasin sedikit gitu artinya? Banyak juga boleh. Masih belajar itu. Ya contohnya ibu ya, kalau kita sholat nih, ya kita ya setiap kita berdoa apa? Pertama yang baca selalu surat Al-Fatihah kan? Nah kita memohon sama Allah, kita doa, kita hadirkan Allah ke hadapan kita. Yang intinya Bismi dengan nama Allah, yaitu Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kita langsung ingat tuh, ya begitu penyayangnya Allah, begitu kasih sayang Allah pada kita. Apa yang Allah kita minta Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan semua apa yang ada di langit dan di bumi ini, semua untuk kita, tinggal kitanya saja harus bisa untuk memanfaatkannya. Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang. Betapa banyaknya kenikmatan yang kita terima dari Allah, dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya, kita semua dapat hadir hingga hari ini. Ya Allah, betapa bersyukurnya hamba ya Allah. Semoga kita semua selalu mendapatkan kasih sayangnya ya ibu-ibu ya. Maliki yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Ingat ibu-ibu, semua nanti yang kita ini dunia ini kita kerjakan di dunia semua akan ada di hari pembalasan kita. Allah yang akan membalas semuanya, segala kebaikan, keinginan kita semua hanya kita serahkan kepada Allah. Amin. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah hamba mengerti. Hanya kepada-Mu ya Allah hamba memohon pertolongan.
Karena emang itulah Bu, tempat kita hanya kepada Allah. Kita tidak boleh mengeduakan Allah. Kita tidak boleh untuk menjadi orang yang musyrik. Karena hanya Allah lah satu-satunya tempat kita memohon segalanya. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah selalu kami ke jalan yang lurus. Ya, dari sekarang ibu-ibu ya, kita berdoa terus, minta selalu diberikan jalan yang lurus, jalan yang terbaik untuk semua kita semua, anggota kita, keluarga semua, anak-anak kita, keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Syuratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang diberi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan orang-orang yang di jalan yang sesat. Waladdallin, yang tiada sesat. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba-Mu ini. Demikianlah ibu-ibu. Semoga kita yang berkumpul di sini, kita akan selalu bisa mendapatkan keinginan kita untuk semua anggota keluarga kita, untuk semua, ya terutama untuk bangsa ini ya ibu-ibu ya. Banyak bencana, banjir, gunung meletus apa, semoga semuanya akan mendapatkan dari Allah, akan mendapat, kita berdoa semoga semuanya akan diijabah oleh Allah. Segala bencana-bencana ini akan dihentikan Allah yang Maha Perkasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekali lagi ibu-ibu, saya kira saya tidak dapat berpanjang lebar menyampaikan kajian apa yang tersampaikan oleh ini. Saya hanya, marilah kita berdoa kepada Allah. Yuk sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita memohon segala kebaikan hidup dunia wal akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajjiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Sedemikiannya para hadirin apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya menemukan itu maaf atas segala salah perkataan saya ini. Pantul lagi ya, dikit aja. Sembeli kambing di hari raya, sembeli kambing darah-darah. Sembelinya di hari kaya korban. Mohon maaf apabila saya salah kata ya ibu ya. Demikianlah akan saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Win, untuk mantap dan lancar ya. Selanjutnya Ustazah Munirah untuk menyampaikan tausiah. Pada Ustazah Munirah disilakan. Kultum maksimal 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Yang terhormat Al-Mukarramah Ustazah Hajah Hakimah Amin, yang saya hormati guru kita Ustazah Haja Ratnasari, yang saya hormati Ibu Ketua IMA Ibu Haja Kurniawati, yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim, ketua-ketua Majelis Taklim se-Tanjung Duren Utara dan
Selatan. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, yang pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Saya hanya mengisikan waktu untuk Ustazah Hakimah yang belum hadir di tempat ini. Saya akan memberikan pencerahan keutamaan silaturahmi. Alhamdulillah, kita semua di sini diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Berapa banyak teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita, Bu. Di Ramadan tahun ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk itu kita yang masih, jadi yang berumur 50 sampai 60 tahun ini, Bu, apalagi ibadahnya masih akhir-akhiran ya, Bu, belum apa ya, masih sebenarnya kesana kemari gitu ya, Bu. Untuk itu kita bisa memperbaikinya untuk menghadapi bekal kematian kita, Bu. Betul. Banyak mungkin yang sudah meninggal itu di dalam kuburnya itu dia bisa dihapuskan segala siksa kubur dari Allah itu atas bacaan istighfar dan doa-doa orang yang masih hidup dan seiman ya, Bu. Saya sangat menyayangkan apabila ada orang tua kita yang telah meninggal itu tidak bisa mendoakan kepada anak-anaknya atau keluarganya, Bu, di sana untuk menghapus semua dosanya. Apakah kita nanti misalkan di sana kalau anak dan keluarga kita tidak bisa mendoakan kita, apakah itu bisa terlepas dari siksa itu, Bu? Masya Allah, kalau anak-anak kita dan keluarga kita masih mau memberikan doa kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia ini, yang setiap harinya untuk mengirimkan Fatihah setiap pagi hari dan malam hari. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ustazah Hajah Widiawati akan menyampaikan maksimal 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala
Yang saya hormati Ketua CKM Masjid Nurul Islam Bapak Ustadz Junaidi SPDI MM MPD Nikom. Yang saya hormati Ketua INTA Ikatan Majelis Taklim Tanjung Duren Ibu Hajah Kurniawati. Yang saya hormati ibu-ibu seluruh jamaah Majelis Taklim yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, meringankan langkah kita untuk ke Masjid Nurul Islam ini dalam keadaan sehat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan berbagi sedikit tentang 5 perkara yang merusak pahala puasa. Pertama, berbohong. Apabila kita pada saat sedang berpuasa kita berkata bohong, maka puasa yang kita lakukan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari tidak akan mendapatkan pahala apapun. Yang kedua, bergibah. Susah. Sekarang bergibah bukan hanya dengan lisan atau nonton TV pagi-pagi udah banyak. Kita juga selain bergibah, yang mendengarkan gibah pun ikut mendapatkan berkurang pahala, tidak mendapatkan pahala puasa kita. Yang ketiga, adu domba. Adu domba bukan hanya lewat lisan atau kata-kata kita, tapi zaman sekarang kita bisa menggunakan handphone, jari jemari kita, membeli kuota, berekspresi, berinovasi, sehingga kita bisa mengadu domba bukan hanya di tetangga kita atau di lingkungan kita, tapi bisa sampai ke kabupaten. Jadi kita bisa mengadu domba ya. Iya. Yang keempat, bersumpah palsu. Apabila kita bersumpah palsu, maka puasa kita akan tidak mendapatkan pahala apapun. Yang kelima, tidak menjaga mata dan syahwat. Zaman sekarang, Pak, Bu, di YouTube, di TikTok, di Instagram, banyak sekali hal-hal maksiat yang gampang untuk kita lihat atau untuk kita tonton. Padahal mata kita diciptakan untuk melihat yang
yang bagus, yang seperti membaca, melihat Al-Quran, melihat dunia yang indah. Allah akan murka apabila apa yang diberikan tidak digunakan dengan baik oleh kita. Demikianlah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kata yang salah dari saya, itu datangnya dari saya, yang benar dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nanteknya dikit buka aja nggak apa-apa. Saya besar juga masih megang begini. Boleh coba. Ya nggak apa-apa dah. Poin-poinnya. Poin-poinnya. Yang kalau tanpa naskah nggak boleh baca. Tapi kalau poin-poinnya udah boleh. Iya di depan bawah. Baik, selanjutnya kita panggilkan Ustazah Maria. Udah napas dulu. Saya kayak dulu. Ayo. Aku udah. Kali Inggrisnya. Mulai dikit. 7 menit. Paling banyak 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naruh kembang di atas kelam. Cakep. Beli bubur di pasar malam. Mantap. Ibu-ibu yang menjawab salam, Cakep. insya Allah selalu dalam keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita berkumpul di tempat ini, yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kita masih hidup di tempat ini. Karena nikmat kehidupan adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Diberikannya nikmat hidup berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak amal soleh. Allah masih memberikan kesempatan untuk terus bertaubat. Dan sehingga dengannya harus patut kita syukuri, bukan hanya dengan lisan tapi dengan perbuatan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, insya Allah. Semuanya. Saya sapa. Kalau ditanya apa kabar, jawabnya mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat datang kepada Bapak RT Haji Samsudin. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya diberikan saya waktu untuk berdiri di tempat ini. Kemudian kepada Ketua DKM Masjid Nurul Islam Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Andes Junaidi MPD MIKOM serta ibu-ibu sekalian yang saya cintai.
Pada kesempatan kali ini di acara Isra Mi'raj ini ya, Allah dalam firman-Nya di surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Saya pada kesempatan kali ini mungkin tidak akan membahas tentang rentetan sejarah kisah Isra Mi'raj, karena itu sering dikupas ya, baik dulu kita sekolah ataupun dengan yang lain. Mungkin pada kesempatan kali ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj, yaitu yang paling utama adalah disebutkan di ayat tersebut adalah terkait dengan masjid. Artinya di sini kita harus kembali ke masjid. Umat Islam harus kembali ke masjid. Masjid sebagai sumber peradaban umat Islam. Ya, kita menjadikan masjid, memakmurkan masjid bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi sebagai sumber peradaban umat Islam. Kita ajak anak mudanya, bukan hanya isinya maaf ibu-ibu atau engkong-engkong gitu. Yang sholawat hanya bukan kakek-kakek, tapi anak mudanya jadi cinta masjid. Bahkan anak-anak kecilnya pun ikut merasakannya nyaman di dalam masjid. Ya, bukan dimarahin atau dikejar-kejar suruh pulang gitu ya. Jadi dibuat suasana. Bahkan kalau di negara-negara lain kayak di Turki, itu syekhnya itu main lari-lari dengan anak-anak di dalam masjid, sehingga masjid merasa dicinta, dirindu dan didambakan keberadaannya. Itu ya, jadi kembali ke masjid. Yang kedua adalah bahwa hikmah dari Isra Mi'raj itu yang utama adalah tentang pemurnian peribadatan kita kepada Allah. Itu yang kedua ya. Jadi artinya pemurnian di sini adalah di mana kita berupaya semua meningkatkan kualitas kita sebagai posisi sebagai hamba Allah secara kualitas dan kuantitas. Kuantitas itu artinya jumlah. Ya, bukan hanya secara jumlah, tapi secara nilai kualitasnya. Di surat Al-Mulk ya, kita sudah sangat familiar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ dikatakan ayyukum ahsan, bukan aksar. Ahsan itu baik, kalau aksar itu banyak. Jadi bukan hanya banyak yang dipentingkan, tapi ahsannya itu. Ahsan itu gimana? Ahsan itu adalah yang ikhlas dilakukan sesuai dengan tuntunan dan kita lakukan untuk mencari ridho Allah, begitu. Kemudian juga selain jumlah, terkait dengan ahsanu amal ini adalah amalan hati. Jadi amalan itu ibu-ibu ada dua. Amalan zohir, fisik yang dilakukan dengan gerakan, keluar duit dan sebagainya, itu namanya fisik. Ada lagi yang lebih penting namanya amalan hati, amalan kolbu. Itu yang sangat penting dan itu yang sangat berpengaruh. Artinya apakah selepas Isra Mi'raj ada perubahan yang cukup berarti dengan kita keluar dari masjid ini, apakah ada perubahan sikap, perilaku atau yang lainnya begitu ya. Jadi sehingga pentingnya kolbu, jiwa atau mental ini sampai di surat Asy-Syam ya, itu dituliskan oleh Allah dengan jelas dari ayat 1 sampai 6 itu wasyamsi wa duhaha wal qamari, terus wan nahari wal laili was sama, terus wal ardh. Itu artinya disertai dengan, kalau ibu perhatikan itu diawali dengan alif lam. Artinya apa? Itu namanya kalau di bahasa Arab, kata ustadz saya gitu, itu adalah namanya isim makrifah. Artinya isim yang dari 1 sampai 6 itu sudah jelas. Nah, kalau untuk ayat ke-7-nya itu wan nafsim wa ma sawwaha, itu artinya isim makrifah. Isim nakiroh, itu artinya bahwa keberadaan an-nafs, jiwa, qalbun itu adalah istimewa buat kamu sebagai hamba yang harus dibuktikan peribadatannya dengan sebaik-baiknya. Itu jadi pentingnya
artinya di sini perlu pemaknaan dalam beribadah. Sholat yang dimaknai, bukan hanya sebagai rutinitas saya sudah menjalankan kewajiban sholat, tapi di situ dimaknai dengan bahwa saya kalau nggak sholat saya rugi, gitu. Saum atau puasa begitu juga, gitu. Sehingga keberadaannya semakin meningkatkan kita secara kualitas dan kuantitas dalam hubungan kita dengan Allah. Itu hikmah yang kedua. Kemudian mungkin segitu saja dari saya. Sepertinya waktunya sudah habis. Aqulu qouli hadza tsumma astaghfirullahalazim. Mohon dimaafkan lahir batin. Terima kasih atas semua perhatiannya. Makan bubur campur jamur. Emak yang masak jamur. Saya yakin ibu-ibu di sini pandai bersyukur. Amin. Menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang penting ketemu R-nya tidak kalau udah mendingan bisa pantun ya. Iya, pantunnya aja kemarin lupa ya. Baik, ya, itu dari Ustazah Maria. Terus selanjutnya kita akan panggilkan Ustazah Siti Inang Trikasi untuk menyampaikan. Ya, silakan baca Siti Inang. Tidak ada penolakan. Nanti belakangan karena tadi baru tampil lebih tampil. Jangan ditampil. Contoh. Apa yang untuk ngomong ini? Sallu ala Muhammad. Boleh jalan teknik dikit dah. Geser kan? Geser nanti. Iya, yang buka susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Islam, yaitu Bapak Ustadz Junaidi, SPD, SPDI, MM, MPD, MIKO, dan juga yang saya hormati ibu-ibu hadirin dan hadirat, ibu-ibu hajah, calon-calon hajah. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang belum bisa ke tanah suci, kita doakan semuanya bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Ibu Pembina, penasehat, itu Ibu Marhamah, dan juga yang saya hormati Ibu Marfuah, juga ibu-ibu hadirin pengajian yang berbahagia. Puja dan puji syukur, alhamdulillah,
kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta sehat, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti pengajian yang setiap minggu diadakan di masjid tercinta ini. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, saya hanya ingin menyampaikan pidato saya di sini. Kebetulan Ibu Ustazahnya tidak hadir, jadi sekedar saya berbagi ilmu, walaupun mungkin saya juga masih banyak harus belajar. Kita sama-sama belajar ya ibu-ibu semuanya. Teriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan pidato saya, yaitu tentang sabar dalam menghadapi ujian. Kita tahu ibu-ibu sekalian, sabar itu apa sih? Yang tentunya sabar adalah menahan diri kita ya dari segala emosi, ya, menahan diri kita dari segala amarah yang tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari ini nggak luput dari marah. Kadang-kadang kita nggak sadar di rumah biasa anak-anak kita suka bikin kesel, ya, emosi, ya. Tetangga kita juga kadang-kadang suka bikin kesel. Nah, semua itu celah-celah kehidupan itu adalah ujian, bagian dari ujian kita. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak buat kita, ya, misalnya suami kita cerewet, ya, atau misalnya anak kita sering pulang malam. Nah, disinilah salah satu ujian kita. Ya, kadang-kadang bapak-bapak kita juga, ya, mudah-mudahan di luar sana tidak macam-macam ya Bu ya. Kita doakan ya pada setia sama istrinya. Jadi kita ini harus betul-betul menyikapi dengan hati lapang, dengan hati penuh kesabaran. Ya, karena celah-celah kehidupan itu luar biasa ibu yang dialami bagi seorang manusia. Saya tidak percaya ibu-ibu sekalian kalau orang itu tidak punya ujian. Pasti Bu, kita melihat dari luar itu sepertinya orang itu bahagia saja gitu loh. Rumahnya bagus, ya, anaknya sukses, kontrakannya berjejer banyak, ya. Nah, itu kita melihat dari mana Bu? Dari sudut pandang kita. Kita tidak tahu di dalamnya, ya. Saya yakin pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalamnya. Itulah jadi kita tidak perlu kita melihat ke atas Bu. Ya, tetangga kita beli mobil, rumahnya bagus, kita kecil hati. Jangan Bu. Kita bersabar. Kita doakan tuh suami kita, mudah-mudahan naik pangkat. Amin. Ya. Kemudian dapat rezeki. Amin. Ada yang mempercayai, ya. Misalnya di sana tuh cari tanah misalnya. Oh, saya bisa nyariin. Nah, dengan doa kita, berkat doa kita, ya, kepada suami kita dengan tulus dan sabar menjalani kehidupan ini, walaupun kita memang banyak sekali yang belum terpenuhi. Ya, kita pengennya sih beli mobil yang bagus kan gitu ya, rumah yang bagus, ya, kuat lah istilahnya begitu. Pasti itu normal manusia Bu. Ya, jadi disinilah kita harus benar-benar menyadari, oh kalau saya belum bisa beli ya, pentingnya saya harus sabar dulu deh. Saya doakan, ya, karena sumber rezeki itu
datangnya kita kadang-kadang tidak tahu. Ya. Jadi disinilah kita sebagai manusia di dalam kehidupan ini tentunya kita harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena sesungguhnya kesabaran itu benar-benar orang-orang yang terpilih. Ya. Jadi tidak mungkin Allah itu memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia. Jadi sudah diukur Ibu kemampuan manusia itu seberapa dia kuatnya. Jadi dikatakan di sini ya ada surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, sabar adalah penolong. Sesungguhnya sabar Allah itu selalu beserta orang-orang yang sabar. Yang tentunya sabar adalah penolong kita. Selain dari sabar, sholat kita berakhir dengan baik. Insya Allah, Allah itu selalu dekat. Allah itu selalu mengerti apa isi hati kita. Ya. Orang lain tidak tahu isi hati kita apa sih, tapi Allah tahu apa yang ada pikiran kita. Jadi disinilah kita harus menyikapi dengan penuh kesabaran apabila kita mendapatkan suatu ujian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi orang yang sabar nanti akan mendapatkan pahala di yaumil qiyamah. Amin. Bagi orang yang tidak sabar, putus asa menghadapi suatu ujian di dunia ini, maka murkalah dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kesimpulannya ya, tentunya kita ya, satu, apabila kita menghadapi suatu ujian, yang tentunya kita harus menyadari bahwa itu adalah ujian dari Allah. Karena Allah memilih seseorang itu diuji adalah orang-orang pilihan, Bu. Jadi bukan orang sembarangan, Bu, yang diuji oleh Allah. Jadi orang-orang pilihan yang nantinya akan dipisahkan di akhirat nanti. Orang yang sering diuji di dunia ya akan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya Allah. Yang tentunya harus melaksanakan sholat ya. Jadi bagi yang belum kuat menghadapi suatu ujian, kita perbanyak, Bu, istighfar ya, jangan kita putus asa ya, merendah diri di hadapan Allah, kita selalu memohon kepada Allah. Untuk itulah kita banyak bersolawat ya. Kita sholawat ya, Bu ya? Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Terima kasih ibu-ibu sekalian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin. Sedikit pantun ya, Bu ya? Boleh. Panas terik minum sirup marjan. Sirup marjan buatan Murita. Jika Allah membuat ujian, berarti Allah sayang kepada kita. Amin. Itu saja ibu sekalian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jangan undangan juga. Undangan bahasanya juga ada jelas, tegas, lantang. Oke. Ya, Ustazah Hajah Muni disilakan untuk tampil. Ayo sudah. Terus kita undang acara mulutan. Nanti dia aja Ustaz. Iya sih. Ustaz panggil juga Ustaz. Orang Ya, sudah dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak nih, pada ngantuk ya Bu? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurina wadin. Wassalatu wassalamu ala asrabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Al Ustaz Junaidi, SBDI, MM, MPDI, MIKOM. Alhamdulillah ada di tengah kita. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat. Yang saya hormati sesepuh kita, Ketua IMTA Tanjung Priok Utara dan Selatan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Serta hadirin hadirat yang berbahagia. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka silaturahmi, pengajian rutin, pengajian bulanan, juga mendengarkan ceramah dari Al Ustaz kita. Ibu-ibu, karena Al Ustaz kita Bapak Kiai Zainuddin belum hadir, maka saya akan memberikan sedikit dan berbagi pencerahan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bersedekah, manfaat sedekah. Ibu-ibu, suka nggak bersedekah? Insya Allah. Sering nggak bersedekah? Insya Allah. Alhamdulillah. Karena sebagai umat Islam kita disunahkan untuk bersedekah. Karena sedekah yang ikhlas akan membuat kita menjadi orang yang tenang, orang yang sehat, orang yang legowo. Kalau orang Jawa bilang legowo, Bu. Bukan Pak Legowo ya, Bu. Legowo itu artinya berlapang dada. Sebenarnya sedekah itu telah dijelaskan juga oleh kita semua, guru-guru kita juga telah menjelaskan Ibu bahwa sedekah sangat bermanfaat buat kita. Dengan kita bisa misal hati kita tidak tenang, bersedekahlah, insya Allah hati kita tenang, Bu. Sedekah harus ikhlas ya, Bu. Kalau sedekah tidak ikhlas, grundel istilahnya,
insya Allah kita tidak akan dapat apa-apa Ibu. Kalau sedekah harus ikhlas. Makanya Ibu, kalau dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kita bersedekah akan diganti 10 kali lipat. Bu, sedekahnya banyak apa sedikit ya Bu? Sekemampuan ya Bu, yang penting ikhlas. Baik Ibu, kalau bersedekah marilah kita paksakan. Ada yang bercanda kalau bersedekah itu harus dipaksakan. Sebenarnya itu tidak salah Bu. Kalau bersedekah kita paksakan, insya Allah kita selalu bersedekah. Ingat kita kesusahan, kita bersedekah. Karena banyak yang membutuhkan, banyak orang-orang yang di bawah kita Bu. Jadi kita harus bersedekah untuk menolong diri kita sendiri juga. Sedekah juga bisa meningkatkan rezeki, bisa kita didoakan oleh malaikat. Ibu percaya nggak sedekah didoakan oleh malaikat? Didoakan Ibu. Misalnya kita berangkat ngaji, kita bersedekah ketika lewat tubuh kotak amal, kita bersedekah Bu. Kita bersedekah, kita buka dompet Bu. Wah, yang mana nih ya sedekah? Bu, jangan ragu-ragu ya Bu. Kita pilih deh yang paling gede sedekah. Insya Allah kata malaikat, wah si Ibu nih, si Bulan, Bu Iwin sedekah 100.000 nih. Wah, malaikat langsung angkat tangan Ibu, langsung berdoa, ya Allah, Bu Iwin bersedekah, perbanyaklah rezekinya. Amin. Tapi Ibu, kalau kita tidak bersedekah, malaikat akan doakan si Bulan melihat dompetnya, nggak jadi sedekah, yang lain udah pada ngasih, langsung didoakan oleh malaikat Ibu. Wah, si Bulan tidak bersedekah, ya Allah binasakanlah hartanya. Kira-kira begitu Ibu. Karena waktu sudah habis dan guru kita juga sudah datang, ustadznya untuk ceramah, maka saya akhirin di sini ya Ibu-ibu. Saya mohon maaf, yang kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya. Jalan-jalan kecil ini, jangan lupa membeli kain. Cukup sampai di sini. Maafkan lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Solihatun, terakhir silakan. Masih ada waktu 7 menit. 7 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu, ada sedikit selawat yang aku ingat saat masih kecil. Ya. Bukan selawat tapi kasidah. Anak amanah Allah, wajib kau mendidiknya menuju jalan ke surga walau sibuk urusan dunia. Namun luangkan waktumu untuk anakmu agar benih kasih sayang makin tertanam. Kasih dan sayang, gitulah. Jadi di sini saya sedikit memberikan pelajaran buat diri kita sendiri dan juga buat ibu-ibu. Sebelumnya yang kami hormati Ketua Majelis Nurul Islam
Dr. Junaidi, SPDI, MM, MPD, MIKOM. Yang kami hormati ibu-ibu, tamu undangan, para hadirin yang berbahagia. Yang kami hormati para ustazah dan para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan atas segala rahmat. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini. Amin. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan. Nggak usah pakai kelas apa nih? Ini kalau Pencet. mengajar, Selamat udah hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi besok lagi. Ya Bu, kita besok lanjutkan minggu depan dengan mempersiapkan lebih dari apa yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.